Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmasani. Saya membuat video ini sebagai bentuk dari tugas akhir dalam rangkaian pelatihan jiwa pembelajar bersama trainer dari Adamson Institute, yakni Bapak Muhammad Adam Hussein. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih dalam lagi. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Terbuka jurusan Teknologi Pangan. Saya juga sebagai tenaga pendidik aktif di Anak Hebat Unit Harjatani. Dan saya juga sebagai founder dan pengajar tetap di Bumi Cendekia. Di sini saya akan membahas apa peminatan dan bidang yang saya minati. Di sini saya sangat tertarik kepada dunia pangan, terutama pengolahan pangan. Maka dari itu, saya mengambil jurusan teknologi pangan. Kemudian saya juga tertarik pada bidang pendidikan, terutama pada pendidikan anak-anak, seperti membaca, menulis, berhitung. Kemudian saya juga tertarik pada bidang seni, di mana saya sangat menyukai melukis, merajut, kemudian dan membuat barang-barang handcraft yang lainnya. Apa prospek kerja dari semua bidang-bidang yang saya minati itu? Eh, di bidang teknologi pangan, saya ingin sekali menjadi seorang peneliti karena menurut saya banyak sekali tanaman-tanaman, terutama tanaman-tanaman herbal ataupun rempah-rempah yang kita ketahui sendiri di Indonesia ini kan sangat berlimpah. Menurut saya kelimpahan sumber daya alam tersebut belum digali lebih dalam lagi oleh masyarakat Indonesia sehingga saya ingin mengetahui seberapa banyak manfaat-manfaat dari sumber daya alam di Indonesia terutama rempah-rempah tadi yang bisa dimanfaatkan baik sebagai obat ataupun sebagai eh, bahan-bahan yang lain. Kemudian saya juga ingin membudidayakan tanaman-tanaman herbal tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh diri saya dan masyarakat luas. Kemudian saya juga ingin menjadi bagian dari orang yang menjamin mutu pangan agar aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dalam bidang pendidikan, di sini dalam bidang pendidikan, saya tertarik dengan bidang pendidikan karena dari kecil saya mendapatkan fasilitas untuk belajar yang cukup dari keluarga saya. Saya dibebaskan untuk memilih ilmu-ilmu yang saya sukai, bidang-bidang yang saya sukai, dan saya selalu diberikan support untuk bisa menguasai ilmu-ilmu tersebut. Jadi di sini saya tidak ingin hanya diri saya saja yang merasakan manfaat-manfaat dari ilmu yang sudah saya pelajari, tetapi saya juga ingin anak-anak di lingkungan rumah saya, anak-anak di lingkungan sekitar saya juga bisa merasakan insight positif yang saya dapatkan dari ilmu-ilmu yang saya pelajari. Maka dari itu, sejak tahun 2023 yang lalu, saya mendirikan tempat belajar gratis yang saya namakan Bumi Cendekia, di mana di Bumi Cendekia ini saya mengajar anak-anak yang dapat dikatakan kurang mampu di lingkungan rumah saya. Saya mengajarkan mereka bagaimana cara untuk membaca, cara saya juga mengajarkan mereka mengaji Al-Quran, dan kemudian saya juga membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka. Selain itu, saya juga ingin membuka tempat les yang mana dahulunya saya juga belajar dari situ. Misalnya seperti Asma atau Adil Sempoa Mandiri. Saya dahulu itu pas SD pernah belajar sempoa juga dan manfaat dari belajar sempoa ini masih saya rasakan bahkan sampai saya dewasa sekarang. Maka dari itu saya ingin sekali untuk membuka tempat les di lingkungan rumah saya ini, tempat les sempoa. Kemudian saya juga ingin membuat tempat belajar mengaji dengan metode UMI karena saya juga belajar mengaji dengan metode UMI. Kemudian saya juga ingin membuka tempat belajar membaca, kemudian berhitung dari Lembaga Anak Hebat Indonesia. Selanjutnya, dalam bidang yang saya minati yaitu kesenian,
saya ingin menjadi seorang penulis buku anak, di mana saya ingin mengeluarkan setiap mengeluarkan buku anak setiap tahunnya. Kemudian saya juga ingin membuka membuka usaha, yaitu Ecoprint, di mana Ecoprint ini menggunakan pewarna-pewarna dari tanamannya langsung. Kemudian saya juga ingin membuka usaha merajut dan juga menyulam karena bidang-bidang tersebut saya sukai dari dahulu dan ingin saya kembangkan lebih jauh lagi. Kemudian apa tujuannya apa segala tujuan dari bidang-bidang yang saya minati tersebut? Yang pertama, saya ingin menjadi salah satu orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu karena seperti hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Itulah kenapa saya sangat senang untuk belajar hal-hal baru. Itulah kenapa saya sangat senang untuk memperdalam apa yang tidak saya ketahui, karena saya ingin dimudahkan jalannya untuk ke surga. Selain itu, saya juga ingin membantu orang-orang yang ingin mencari ilmu. Makanya itu saya membuat tempat belajar gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Saya ingin membantu mereka dalam mencari ilmu, walaupun mereka istilahnya tidak bisa mengikuti les di luar sekolah. Mereka keterbatasan belajar, kan hanya mendapat pelajaran dari sekolah. Saya ingin membantu mereka untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari di luar sekolah juga dengan membangun tempat belajar Bumi Cendekia itu. Kemudian, saya juga ingin menjadi salah satu manusia yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, yang saya minati tadi, misalnya dalam berkebun sebagai pembudidaya. Saya ingin apa yang saya budidayakan itu bukan hanya saya konsumsi sendiri, tapi saya ingin masyarakat luas juga bisa menikmatinya secara gratis. Kemudian dari tempat belajar gratis yang saya bangun, itu saya ingin apa yang saya usahakan, apa yang saya dirikan itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian saya ingin membuka usaha seperti tadi, membuka usaha kain ekoprint, kemudian membuka usaha untuk seperti butik yang menjual kain-kain ekoprint, menjual-jual barang-barang rajutan dan juga sulaman. Itu karena saya ingin ke depannya saya bisa memberikan lowongan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar saya. Walaupun hasilnya kecil dan tidak seberapa, setidaknya saya bisa untuk membantu meringankan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kemudian, yang terakhir, saya juga ingin menjadi orang yang disukai oleh Allah karena dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah setelah melaksanakan hal wajib adalah menggembirakan sesama muslim. Saya ingin apa yang saya kerjakan, apa yang saya usahakan, apa yang saya sukai itu bisa menggembirakan orang lain juga. Contohnya seperti tadi, saya ingin membudidayakan tanaman, saya ingin membuka tempat belajar gratis, saya ingin membuka tempat les agar saya bisa membuka lowongan pekerjaan juga untuk orang lain. Kemudian saya juga ingin membuat usaha butik yang dimana di dalamnya itu ada kain-kain ekoprint, ada barang-barang rajutan, kemudian ada juga barang-barang sulaman karena saya ingin membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain sehingga saya bisa istilahnya saya bisa menyumbangkan sedikit rezeki saya kepada mereka. Jika mereka senang, artinya saya sudah berhasil untuk menumbuhkan rasa kebahagiaan di hati mereka, di hati orang-orang tersebut, dan saya bisa mendapatkan amal serta saya bisa disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa untuk bisa menjalankan semuanya, nah, untuk bisa menjalankan semuanya,
untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan saya tersebut, untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, salah satu caranya saya mengikuti pelatihan jiwa pembelajar dari Adam Sane Institute ini, di mana menurut saya sebelum saya apa memotivasi orang lain, sebelum saya merangkul orang lain untuk semangat belajar, saya harus memotivasi diri saya sendiri agar saya menjadi jiwa yang terpelajar dan jiwa yang semangat untuk belajar. Karena kenapa saya ingin saya itu bukan hanya melakukan transfer knowledge, tapi saya juga ingin saya bisa melakukan transfer transfer attitude. Saya bisa mentransfer energi positif yang saya miliki kepada orang lain. Saya bisa memotivasi orang lain dengan tindakan-tindakan yang saya lakukan. Saya ingin memotivasi orang lain untuk terus belajar sepanjang hayat mereka. Itulah kenapa saya mengikuti pelatihan jiwa pembelajar ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Muhammad Adam Hussein yang telah eh, mendirikan institutnya, yang telah membuat acara seminar ini, sehingga saya sebagai pelajar dan sebagai tenaga pendidik itu sangat terbantu sekali untuk bisa memotivasi diri saya sendiri dan dan kedepannya untuk memotivasi anak-anak murid saya agar selalu berkeinginan untuk belajar dan menjadikan dirinya sebagai jiwa-jiwa yang pembelajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari video ini, saya mohon maafnya dan saya mohon masukannya dari segala pihak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.